Semuanya dimanapun berada, semoga selalu sehat teman-teman dan terus tumbuh menjadi utuh. Perkenalkan saya Ulin, saya dari Jakarta. Sebagaimana yang selalu disebutkan dalam berbagai kesempatan bahwa Jakarta adalah sebuah komunitas independen dan nirlaba yang berkomitmen untuk mendorong dan memfasilitasi berbagai, aksi kolaboratif antar generasi dan lintas sektor untuk meningkatkan partisipasi pemuda yang aman, setara, dan bermakna dalam advokasi berbagai program dan kebijakan pembangunan. Dan sebagai upaya untuk mewujudkan hal tersebut, kami terus, membangun tentunya kolaborasi dengan berbagai kelompok melalui berbagai platform, salah satunya melalui perbincangan ini. Dan dalam kesempatan ini kita akan menyambung tentunya perbincangan yang lalu yang cukup menarik, tapi, sepertinya perlu kita buat sesi khusus dengan Mbak Talita, karena ini masih ada irisannya dengan, indikator, dalam Indeks Pembangunan Pemuda atau IPP. Dan kita akan membahas lebih spesifik terkait dengan kewirausahaan, pemuda, semoga ya, bukan hanya harapan, bukan hanya angan-angan. Hai, halo, langsung kita sapa Mbak Talita di sana. Halo Mbak Ulina. Terkait dengan kewirausahaan pemuda bukan hanya harapan, bukan hanya angan-angan. Ya, tadi kita kemarin ya sebelumnya di sesi yang sebelumnya kita udah, berbicara terkait dengan salah satu domain yang memang, perlu perhatian serius karena capaiannya memang cukup mengkhawatirkan karena dia terendah ya waktu itu selama 5 tahun berturut-turut, Betul, salah itu satu terkait terendah Ulin, Mbak Ulin. nah itu terkait dengan lapangan dan kesempatan kerja. Nah tadi, dan ini juga menjadi masalah yang cukup serius karena apa namanya, pada tahun ini mungkin Mbak Talita punya data yang lebih update tentunya nanti bisa di-update. Di 2021, angka TPT pemuda atau tingkat pengangguran terbuka pemuda itu sebesar 14,42% atau lebih dari 2 kali lipat dari tingkat pengangguran terbuka atau TPT pemuda TPT secara nasional ya, yaitu 6,49%. Dan selain itu, kondisi pemuda wirausaha kerah putih ya terutama ini mengalami peningkatan sebelumnya, namun dengan adanya pandemi Covid, ini terindikasi mengalami penurunan pada 2020 dan 2021 dan sebenarnya merespon hal tersebut, pemerintah tentunya terus mendorong, apa ya, intervensi kepada pemuda, salah satunya melalui program kewirausahaan sebagai alternatif karir. Terutama di antara pemuda dengan mental, tentunya dengan dan karakter wirausaha, karena wirausaha ini nggak cukup kegayaan aja, tiba-tiba bisa mendapatkan kehidupan yang sejahtera dan baik, tapi ada perlunya mental juga dan karakter, dan tentunya hal ini sebagai upaya untuk tadi menekan angka pengangguran pemuda. Seperti, kita juga merujuk juga ya beberapa lembaga seperti, IMF ataupun juga World Bank atau McKinsey yang memproyeksikan bahwa Indonesia akan menjadi salah satu negara maju pada 2030, kisaran 2030 sampai 2045, yang mana pada saat itu bonus, demografi di mana usia produktif mendominasi struktur kependudukan. Nah, yang menariknya adalah salah satu indikator negara maju adalah rasio kewirausahaan yang mencapai 12%. Cukup tinggi ya untuk angka di kita saat ini. Sementara rasio kewirausahaan Indonesia menurut data Kemenkop UKM pada 2022 itu masih berada di 3,47%. Nah, tentu ini butuh upaya bersama, tidak cukup aku atau kamu, tapi kita semua. Langsung saja kita ke Mbak Talita nih. Mbak Talita, tadi, dan selain itu nanti Mbak Talita juga tentu bisa update terkait dengan, peraturan presiden ya, nomor 2 tahun 2022. Tadi, dan bagaimana upayanya dari pemerintah sendiri untuk, mendorong ya partisipasi pemuda terutama dalam kewirausahaan. Nah, bagaimana nih Mbak Talita updating terkait dengan, TPT Pemuda atau NIIT ataupun, eee, pemuda-pemuda di Wirausaha Kerah Putih? Silahkan. Ya, betul sekali Mbak Ulin. Jadi tadi Mbak Ulin sudah sempat menyampaikan data terkait dengan tingkat pengangguran terbuka pemuda. Sedikit memberikan update terkait dengan data itu. Jadi memang, walaupun alhamdulillah ya, ini mungkin menjadi bagian dari capaian karena ada penurunan dari TPT yang tadinya disampaikan Baulin 14% di tahun 2021, sekarang di tahun 2023 ini angkanya ada di 13,41%. Walaupun memang
ketika dibandingkan dengan tingkat pengangguran terbuka nasional, tetap jauh lebih tinggi, 2 kali lipat lebih. Jadi kalau di nasional, angka TPT-nya ada di 5,32%, seperti itu. Jadi ini masih jadi PR bersama yang tentunya membutuhkan kerja keras ya dari setiap pihak untuk menurunkan atau bahkan kalau bisa TPT-nya sampai nol, Mbak Ulin. Tidak hanya menurunkan ya, menghilangkan pengangguran di Indonesia itu menjadi PR bersama. Itu terkait dengan TPT. Kemudian aspek lain yang terkait dengan ketenagakerjaan karena kita bahas IPP, jadi memang kita juga akan bahas indikator-indikator yang terkait dengan IPP. Yang tadi juga sempat di-mention oleh Mbak Ulin terkait dengan wirausaha kerah putih. Jadi memang betul. Jadi wirausaha kerah putih itu adalah dia pemuda berwirausaha, dia juga punya buruh, tidak hanya punya buruh, tapi dia juga menduduki posisi white collar, seperti itu. Dan itu memang proporsinya sedikit sekali, 5 dari 1.000 pemuda, jadi 0,53%, sedikit sekali. Tadi Mbak Ulin juga pernah sempat mention terkait dengan wirausaha di Indonesia. Tadi 3, sekian persen ya Mbak Ulin. Nah, itu wirausaha secara umum. Namun ketika kita bedah lagi data terpilahnya, di IPP hasil peninjauan ada indikator baru yang terkait, yaitu rasio kewirausahaan pemuda, angkanya hanya 1,16%. Jadi sedikit sekali ya, pemuda yang memutuskan untuk menjadi wirausaha. Itu. Mbak Ulin juga menanyakan terkait dengan, kemudian apa kaitannya dengan Perpres 2 tahun 2022 tentang pengembangan kewirausahaan nasional. Jadi memang sangat terkait sekali karena kewirausahaan pemuda itu menjadi bagian dari fokus kewirausahaan nasional. Di dalamnya ada 5 kewirausahaan tematik. Yang pertama wirausaha sosial, wirausaha teknologi, wirausaha perempuan, wirausaha desa, dan wirausaha pemuda tentunya. Jadi ketika menjadi fokus ataupun menjadi bagian dari wirausaha tematik, tentunya ini bisa dibaca sebagai salah satu prioritas nasional dalam pengembangan kewirausahaan. Seperti itu, Mbak Ulin. Iya, penjelasan yang sangat ini ya, lengkap begitu. Nah, tadi aku yang ketinggalan, jadi aku juga penasaran banget sama pemuda-pemuda yang di kategori NEET ya, atau Not in Employment, Education, or Training. Nah, bagaimana kondisinya di 2024 ini? Iya, kondisinya mengkhawatirkan, Mbak Ulin. Jadi memang angka di tahun 2024 belum rilis ya, meskipun sebenarnya Sakernas sudah rilis, namun data untuk terpilah pemudanya sepertinya hingga hari ini belum ya, belum kita terima. Jadi mungkin kita akan menyampaikan data tahun 2023. Jadi memang benar seperti apa yang Mbak Ulin sampaikan ya. Jadi NEET gitu, Not in Employment, Education and Training. Jadi dia nggak sekolah, dia nggak kerja, dia nggak ikut pelatihan, nggak ngapa-ngapain. Pemuda luntang-lantung, banyak yang bilang demikian ya, dan proporsinya lumayan besar, 25,80%, 1 dari 4 pemuda itu termasuk dalam kategori NEET. Jadi mengkhawatirkan ya Mbak Ulin. Pemuda yang nggak ngapa-ngapain ini proporsinya besar di Indonesia gitu. Bahkan ketika kita bedah lagi datanya, kalau kita buka statistik pemuda, mungkin teman-teman tahu, dokumen tersebut di dalamnya di dijelaskan gitu bahwa kalau dari 25,80% itu dilihat lebih spesifik lagi, ternyata angka perempuan, pemuda perempuan yang termasuk dalam kategori NEET itu 2 kali pemuda laki-laki. Jadi, perempuannya itu ada di angka 35,77%, sementara laki-laki 16,38%. Ini menjadi PR, bagi kita bersama ya, bagaimana kemudian, ketika di dalam statistik pemuda disebutkan bahwa ketika perempuan sudah mulai membangun rumah tangga ataupun sudah menikah,
Dia sebagian besar memutuskan untuk fokus mengurus rumah tangga ataupun mengurus suami dan anak, dan sebagian dari mereka memutuskan untuk tidak melanjutkan sekolah, tidak masuk kembali ke pasar kerja. Jadi itu kemudian menjadi salah satu faktor mengapa persentase pemuda perempuan yang termasuk dalam kategori ini itu lebih tinggi. Iya, Ini ada juga sejalan ya Mbak Ulin dengan angka TPAK perempuan terhadap laki-laki. mhm, iya, ada isu gender di sana sih. Betul betul betul. Eee, Tadi Mbak Talita sudah menyampaikan updating data-data, angka-angka, dan tentu ini bukan hanya grafik berwarna atau angka-angka dengan segala presentasinya, tapi ada jiwa-jiwa di baliknya yang memang perlu, kolaborasi kita bersama, intervensi bersama terutama dari pemerintah begitu. Nah tadi, Mbak Talita juga sudah mention terkait dengan strategi nasional kepedulian pemuda atau Stranas KWP. Kita akan bahas ke Stranasnya begitu. Nah, boleh dijelaskan secara ringkas Kak ke kami bagaimana, Stranas ini pentingnya begitu ya, hadir tentunya untuk menjadi rujukan dari, oleh pemerintah pusat dan daerah, dan bagaimana implementasinya gitu dari dokumen ini, termasuk apa saja yang menjadi strategi utama atau highlight dari, Stranas Kepemudaan Pemuda ini, Mbak Talita? Iya Mbak Ulin. Jadi memang, berangkat dari persoalan ketenagakerjaan pemuda, itu menstimulan munculnya Stranas, Strategi Nasional Kewirausahaan Pemuda. Jadi dokumen strategis ini disusun sebagai upaya untuk mengisi celah kebijakan pengembangan kewirausahaan pemuda di Indonesia. Dokumen ini juga dalam proses pembuatannya itu disusun untuk menjadi acuan berbagai pemangku kepentingan ataupun stakeholder, baik itu di tingkat nasional maupun di tingkat daerah, untuk mendorong dan juga memfasilitasi pemuda untuk mulai berwirausaha dan juga mengembangkan usahanya, seperti itu. Ketika Mbak Uli nanya terkait apa aja sih highlight kunci strategi yang ada di dalamnya, jadi ada 5 strategi utama di dalamnya. Yang pertama, itu ditujukan untuk membangun kompetensi wirausaha pemuda yang komprehensif dan berkelanjutan. Yang kedua, membuka pasar dan peluang pemasaran. Yang ketiga adalah menguatkan ketersediaan dan akses permodalan. Kemudian yang keempat, menguatkan dukungan keluarga dan juga masyarakat, karena ini juga menjadi salah satu faktor determinan ya, yang juga menentukan pemuda mau untuk berwirausaha, dan juga dukungan dari mereka juga akan sangat berkontribusi bagi pemuda dalam pengembangan usahanya. Kemudian yang terakhir, strategi yang terakhir ialah melakukan penguatan kelembagaan untuk mendukung pelaksanaan strategi utama dan juga menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi wirausaha pemuda. Seperti itu, Mbak Ulin. Iya, tadi ada salah satu intervensi terkait dengan dukungan keluarga ya? Betul, Mbak Ulin. Ya, kenapa ini menjadi salah satu intervensi kunci begitu, terutama, dalam kewirausahaan pemuda? Apakah ternyata selama ini menjadi tantangan yang cukup besar atau bagaimana Mbak Talita? Betul betul, Mbak Ulin. Ini menjadi salah satu tantangan terbesar bisa dikatakan demikian. Karena, dari pengalaman kami, eee, melakukan pilot project di daerah, tidak hanya itu ya, melakukan jejaring aspirasi dengan pemuda, memang diakui bahwa dukungan dari keluarga dan masyarakat itu menjadi salah satu faktor penting bagi seorang pemuda untuk memulai usaha. Sebagaimana kita tahu, ini bagian dari mindset. Jadi, kalau standar suksesnya society atau masyarakat pada umumnya, sukses itu adalah ketika kamu menjadi seorang pegawai negeri sipil, kamu memiliki pekerjaan tetap dengan pendapatan tetap dengan jaminan hari tua. Jadi stabil pekerjaannya, pendapatannya, jadi terjamin, seolah-olah terjamin, masa depan dan hidupannya hingga akhir hayat, seperti itu. Padahal sebagian besar orang, coba disebut deh, 10 orang terkaya di dunia, di Indonesia, pengusaha semua isinya. Pun kalau pejabat koruptor. Bercanda ya Mbak Ulin. Ya gitu gitu. Jadi memang ini bagian dari mindset Mbak Ulin. Jadi, eee,
banyak orang yang kemudian masih berpikir konservatif, menganggap bahwa wirausaha bukanlah pekerjaan yang menjanjikan gitu. Jadi kita tidak bisa menggantungkan, hidup dengan, berwirausaha gitu. Ini tidak bisa menjadi mata pencaharian, seperti itu. Jadi, ketika keluarganya memberikan dukungan penuh bagi anggota keluarganya, bagi anaknya mungkin, itu kemudian akan memberikan energi dan juga, suntikan semangat ya untuk anaknya terus, mengembangkan bisnisnya mungkin, jadi berani untuk, mengambil keputusan untuk memulai usaha, seperti itu Mbak Ulina. Tuh, ada ketidakpastian di sana, ada Betul, risiko yang cukup besar di sana selain betul, deklarasinya ya, betul. dan Tidak dukungan semua keluarga orang berani Mbak Ulina untuk mengambil resiko itu. betul, dan dukungan keluarga itu juga menjadi suntikan energi tadi betul, untuk lebih percaya diri juga, untuk lebih berani mengambil berbagai keputusan tentunya yang, dalam berwirausaha. Nah, tadi sudah, disampaikan Mbak Talita highlight, apa namanya, strategi utamanya. Nah, aku pengen tanya juga bagaimana, apa ya, pelaksanaannya setelah dokumen ini disusun dengan begitu baiknya, tadi ada 5 strategi, kemudian bagaimana, proses pelaksanaan dari Stranas Kewirausahaan Pemuda ini dan bagaimana tadi aku masih mau tanya lagi kaitan sama, Perpres nomor 2 ya, terkait dengan, nomor 2 tahun 2022 terkait dengan pengembangan kewirausahaan nasional. Apakah, Serana ini menjadi bagian atau bagaimana Mbak Talita? Iya, betul Mbak Ulin. Jadi memang Stranas ini menjadi bagian, bahkan yang menjadi salah satu payung hukum atau legal standing dari Stranas adalah Perpres 2 tahun 2022 itu sendiri, seperti itu. Kemudian pertanyaan Mbak Ulin selanjutnya bagaimana kemudian pasca dokumen ini disusun, bagaimana pelaksanaannya? Pasca dokumen ini disusun, Bappenas bersama dengan Kemenpora, Kemenko PMK, dengan dukungan, dari program pemerintah RI UNFPA kemudian melakukan pilot project di 2 wilayah, yaitu di Sleman dan juga Ambon. Di sana, di tahun 2023 tepatnya, eee, Bappenas bersama dengan kementerian dan lembaga lainnya, itu melakukan pilot project di sana. Jadi, di sana dilakukan penilaian mandiri terlebih dahulu melalui 4E capability. Jadi ada 4 aspek di sana untuk menilai bagaimana level pengembangan ekosistem kewirausahaan pemudanya, kemudian bagaimana kualitas keterlibatan pemuda di dalamnya, kemudian, berdasarkan hasil penilaiannya atau kategorisasi levelnya, eee, rekomendasinya merujuk pada strategi nasional kewirausahaan pemuda, yang tentunya kontekstual dengan level, eee, pengembangan ekosistem kewirausahaan di masing-masing daerah tersebut, seperti itu Mbak Ulin. Baik, ada assessment, ada pendekatan kewilayahan juga yang dilakukan begitu. Ada 4A capability ya tadi yang Betul betul. pendekatan dalam, assessment kemampuan daerah. Eee, ini udah dilakukan di mana aja? Apakah di seluruh daerah atau ada bagian-bagian atau ada kolaborasi juga dengan misalnya, dengan mitra pembangunan atau dengan, lembaga pemerintah lain atau bagaimana Mbak Talita dalam, proses pelaksanaannya? Betul, Mbak Ulina. Untuk sementara, untuk pilot project sendiri dan memang pilot project-nya sudah selesai, itu dilakukan di Sleman dan juga Ambon. Alasan pemilihan kedua wilayah ini tentunya berdasar pada capaian IPP-nya. Jadi kalau dilihat dari angka IPP-nya memang Maluku itu adalah wilayah dengan capaian domain ketenagakerjaan terendah di Indonesia. Sementara Yogyakarta yang tertinggi. Jadi dalam pilot project pun kita coba membandingkan bagaimana kedua wilayah dengan kondisi ketenagakerjaan yang berbeda ini, yang signifikan perbedaannya, itu ekosistem kewirausahaannya bagaimana. Dan memang hasilnya menunjukkan demikian gitu. Jadi selaras dengan capaian IPP di domain ketenagakerjaannya, seperti itu. Mhm, Dan tadi memang terkait dengan mitra pembangunan, Mbak Ulin, jadi memang, mohon maaf tadi sempat terlewat, jadi kami dalam pelaksanaannya juga melibatkan mitra pembangunan, yang dalam hal ini adalah, UNDP. Jadi UNDP membantu kami juga dalam pelaksanaan pilot project ini, seperti itu.
Baik, jadi dalam pelaksanaannya tadi juga tidak sendirian tentunya, karena tidak akan bisa sendirian ya, tapi Betul ada betul juga betul. mitra pembangunan lain, ada UNDP, apakah ada lembaga instansi pemerintah lain juga Mbak Mbak Talitha misalnya selain, dari Bappenas ya yang menyusun ini bersama dengan Kemenko Kemenko UKM ya, Kemenko PMK, Kemenpora dan Kemendagri juga. Betul betul Ada betul. kolaborasi juga dalam pelaksanaannya. Betul. Tentunya dalam pelaksanaannya kita berkolaborasi ya, Mbak Ulin, karena, mustahil untuk bisa kemudian, melaksanakan kegiatan yang, eee, apa ya, yang memang signifikan, yang, signifikan terhadap kewirausahaan tanpa adanya pelibatan dari pemangku kepentingan terkait di wilayah tersebut. Jadi kita memang mengundang organisasi perangkat daerah, baik itu Bapeda, Dispora, Dinas Sosial, Dinas Ketenagakerjaan, Dinas Koperasi dan UMKM, dan dinas-dinas lain yang memang terkait dengan, eee, kewirausahaan pemuda. Kita juga mengundang perguruan tinggi di wilayah sekitar di, 2 daerah tersebut, Sleman dan juga Ambon. Kita juga, mengundang inkubator bisnis yang ada di sana, baik itu inkubator bisnis yang, melekat di universitas ataupun inkubator bisnis di daerah tersebut, ataupun inkubator bisnis milik Pemda, termasuk PLUT di dalamnya, dan lain sebagainya. Banyak pihak memang yang terlibat di dalam pelaksanaan, pilot project Strategi Nasional Kewirausahaan Pemuda itu sendiri. Iya, aku juga pengen tanya ya, tadi, di perbincangan kita, sebelumnya, kita juga closing, saya ingat banget kita closing bahwa pemuda ini bukan hanya sebagai target pembangunan, tapi juga sebagai subjek, sebagai kolaborator, sebagai inovator, sebagai komunikator gitu. Nah, sejauh apa Eee, pemuda ini bisa bukan bisa ya, semudah apa pemuda ini dilibatkan gitu dengan sepenuh hati tentunya dalam, pelaksanaan, Stranas ini Mbak Talita, baik di Sleman ataupun di Ambon. Iya, Mbak Ulin, jadi betul ya, kita, sangat mendorong keterlibatan pemuda, tidak hanya keterlibatan fisik ataupun representasi secara kuantitatif, namun juga, partisipasi yang bermakna. Jadi memang pemuda dilibatkan penuh, termasuk dalam penilaian mandiri, pemuda dilibatkan, kemudian pemuda juga dilibatkan untuk kemudian merumuskan intervensi berdasarkan hasil penilaian. Jadi memang usulan-usulan dari mereka kita tampung, kita akomodir, kita dokumentasikan, kita sampaikan kepada pemangku kepentingan terkait, untuk kemudian dijadikan sebagai rujukan ataupun referensi dalam penyusunan program atau kebijakan pengembangan kewirausahaan di masing-masing daerah, seperti itu. Jadi memang sesignifikan itu gitu, kontribusi pemuda dalam pelaksanaan, pilot project Stranas Kewirausahaan Pemuda itu sendiri. Aku mau tanya lagi nih, ada sedikit pertanyaan juga terkait dengan, tadi asistensi sudah dilakukan melalui pilot project. Nah, bagaimana memastikan, proses, asistansi ini berlanjut begitu? Karena biasanya pilot 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 terus udah nih selesai di situ. Nah, bagaimana memastikan, proses piloting tadi juga masih berlanjut, dan exit strateginya termasuk bagaimana, proses dokumentasinya dan, replikasinya di dalam konteks, Stranas ini Mbak Talita? Betul ya, Mbak Ulin. Jadi memang umumnya, itu biasanya pasca pilot project tidak ada tindak lanjut ya, jadi berhenti di situ. Namun itu yang berusaha, kita upayakan bersama ya. Jadi kita sama-sama mengawal, apa kemudian langkah yang dilakukan? Langkah yang dilakukan adalah pengawalan. Jadi, yang pertama adalah pasca pelaksanaan pilot project tentunya kita tidak ingin daerah-daerah yang sudah dibantu difasilitasi dalam pelaksanaan pilot project ini ketergantungan dengan, pemerintah pusat yang memfasilitasi mereka ataupun yang mendampingi mereka dalam pelaksanaan, pilot project-nya gitu. Namun pasca ini, kita juga mendorong kemandirian dari wilayah terkait gitu, jadi Ambon dan Sleman untuk melanjutkan program ini gitu. Dan kita juga kemudian, memastikan ya, bukan hanya memastikan, kita juga kemudian dengan mengirimkan, hasil penilaian bentuk
sebagai dokumen tertulis ya, dokumen tertulis yang dikirimkan ke pejabat terkait, mengenai hasil dari pelaksanaan pilot project, penilaiannya seperti apa, kemudian rekomendasi intervensi yang telah dirumuskan dan disepakati bersama seperti apa, itu adalah upaya kami untuk kemudian memunculkan adanya sense of belonging, rasa kepemilikan dari pemangku daerah terkait terhadap rekomendasi yang telah disusun dan disepakati bersama tersebut. Nah, tentunya dalam hal ini tidak cukup Bappenas, Kemenpora, Kemenko PMK, ataupun mitra pembangunan yang dalam hal ini adalah UNFPA dan UNDP untuk kemudian mengawal bagaimana pelaksanaan dari rekomendasi yang telah disepakati bersama tersebut. Namun, stakeholder yang terlibat di dalam proses perumusannya, di dalam setiap prosesnya, mulai dari penilaian, bahkan sejak tahun 2023, ketika pilot project tersebut berlangsung, itulah yang kemudian perlu membantu ataupun mengawal bersama bagaimana uh, bagaimana pelaksanaan dari rekomendasi tersebut seperti itu. Kemudian bagaimana memastikan replikasinya gitu. Jadi memang kedua wilayah ini menjadi percontohan di Indonesia ya. Jadi dari yang memang kondisi ketenaga kerjaannya terendah hingga yang tertinggi. Nah, dari sinilah Bappenas sebenarnya saat ini sedang merumuskan dokumen yang itu terkait dengan pendokumentasian tidak hanya praktik baik, namun juga pelajaran berharga ataupun lesson learn yang bisa dipetik dari kedua wilayah. Karena tentunya lesson learn yang ada di Ambon dan Sleman ini juga akan menjadi referensi ataupun rujukan bagi pemerintah di daerah lain yang ingin kemudian mengimplementasikan strategi nasional kewirausahaan pemuda. Sebagai contoh misalnya terkait dengan koordinasi lintas sektor dalam pengembangan kewirausahaan pemuda. Di Ambon dan Sleman, mereka sama-sama terkendala untuk kemudian menghidupkan. Mereka masing-masing memiliki tim koordinasi pengembangan kewirausahaan muda. Namun mereka punya kendala ataupun tantangan menghidupkan tim koordinasi tersebut. Bahkan sesederhana grup koordinasi mereka tidak memiliki itu gitu. Nah, ini kan jadi salah satu pelajaran berharga gitu. Padahal SK Bupati, SK Wali Kotanya sudah ada gitu. Itu jadi legal standing-nya sudah ada gitu, namun dalam pelaksanaannya memang tidak masif. Nah, ini kan menjadi pelajaran berharga yang kemudian bisa diantisipasi hal serupa tidak terjadi di daerah lain seperti itu. Jadi memang Bappenas saat ini sedang berproses untuk menyusun pendokumentasian praktik baik dan juga lesson learn, pelajaran berharga yang bisa dipetik dari pelaksanaan pilot project di dua wilayah tersebut. Iya, aku juga pengen ini apa, menanyakan ya, tadi udah dijelaskan bagaimana, pemerintah berkolaborasi. Selanjutnya bagaimana pemuda lagi-lagi ditempatkan ya dalam proses ini begitu? Apakah misalnya ada semacam wadah untuk memastikan pemuda ini, proses terlibatnya nggak hanya sekali datang dan pergi begitu, tapi ada proses yang berkelanjutan, mereka terinfo, mereka terlibatkan, pendapat mereka dipertimbangkan, pendapat mereka diakomodir. Nah, apakah tadi ada semacam, wadah khusus untuk pemuda, Mbak Talita, dalam pelaksanaan, Stranas ini juga? Betul Mbak Ulin. Sebenarnya terkait dengan wadah, mitra kami yang dalam hal ini adalah UNDP itu memiliki Youth Collab namanya. Jadi Youth Collab ini menjadi salah satu wadah ataupun sarana bagi pemuda, dan juga ini ya, menjadi, salah satu, eee, iya ya, eee, sarana, kemudian ruang bagi mereka untuk bisa membantu terus mengawal bagaimana implementasi dari strategi nasional kewirausahaan pemuda ini, seperti itu. Jadi memang betul apa yang Mbak Ulin sampaikan ya, jadi partisipasinya tidak sekali datang, tidak hanya ketika ada event ataupun kegiatan, baik itu penilaian mandiri ataupun event-event, lain yang terkait dengan kewirausahaan, tapi bagaimana partisipasi itu bisa berkelanjutan. Nah, wadah inilah yang, memang sudah, difasilitasi dan memang cakupannya ataupun jangkauannya saat ini, berupaya diperluas.
gitu. Jadi memang bahkan, saat ini UNDP melalui, National Dialogue kemarin mendorong agar Youth Collab ini bisa menjadi, suatu gerakan sosial ya, di kalangan pemuda gitu. Seperti itu Mbak Uli. Baik, ini ruangan aku udah mulai gelap-gelap, ini udah mulai larut. Oke, Udah dimatiin ya lampunya, oke, diusir, disuruh pulang. udah dimati-mati. Ada closing statement kah sebelum kita mencukupkan perbincangan hari ini? Closing statement-nya karena tadi ya di awal saya menyampaikan kekaguman saya dengan kalimat Mbak Ulin, closing statement saya juga akan, kembali, me-mention kalimat itu ya, karena menurut saya maknanya sangat dalam dan ini yang, kita ya sebagai pemuda butuhkan gitu. Jadi terus tumbuh menjadi utuh, jangan takut mengambil risiko, mari terus, terlibat dan ambil peran dalam setiap, dimensi kehidupan, khususnya dalam pembangunan nasional. Terima kasih. Terima kasih banyak Mbak Talita, mari terus mengambil Sama-sama Mbak peran. Ulin, terima kasih kembali, terima kasih sudah diundang dan bisa bercakap-cakap. Siap, mari terus mengambil peran, mari terus, berkontribusi dari hal yang paling mungkin bisa kita lakukan. Sekali lagi terima kasih banyak Mbak Talita dan teman-teman yang sudah berkenan mendengarkan di antara kesibukan yang luar biasa tentunya. Tentu kami mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan, sekali lagi mari terus berkolaborasi, berefleksi lewat kata, dan mengambil aksi nyata. Saya dan Talita undur diri sampai bertemu di lain kesempatan lagi. Sehat selalu. Terima kasih.